Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Zahruddin Sultoni MA, pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang membidangi dakwah dan sosial. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Haji Ali Mazhar MPD selaku Kepala Direktorat Dakwah dan Sosial beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Haji Yayat Suyatna MM selaku Kepala Sekretariat YPI Al-Azhar. Yang terhormat Bapak Siswaya dari Direktorat Dikti Diklat dan Pengembangan Pendidikan YPI Al-Azhar. Yang terhormat Bapak Effendi MPDI, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah YPI Al-Azhar. Yang terhormat Bapak Puji Herianto, Inspektorat YPI Al-Azhar. Yang terhormat para kepala kantor Masjid Agung dan Masjid Raya Al-Azhar. Yang terhormat Kepala Laswaf Al-Azhar. Yang terhormat Kepala UPJ Al-Azhar. Dan yang kami hormati pula Bapak dan Ibu wisudawan dan wisudawati Pendidikan Mubalik Al-Azhar periode 2023-2024. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Salawat iring salam kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai rangkaian acara pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan basmalah. Sebelum saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini, ada sedikit pantun nih untuk hadirin semua. Boleh ya Bapak Ibu? Dulu Pak. Ke pasar lama beli ikan sepat. Pulangnya dikasih berkat sama Pak Mamat. Bukan cuma cari sertifikat, wisudawan PMA siap jadi perangkat umat. Berikut susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar. Yang keempat, sambutan Kepala Direktorat Dakwah dan Sosial YPI Al-Azhar. Yang kelima, kuliah umum. Yang keenam, prosesi wisuda. Yang ketujuh, kesan dan pesan. Yang terakhir, foto bersama. Beranjak ke acara pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Fusilat ayat 30-34, dan An-Nahl ayat 125-128, yang akan dibacakan oleh Ustadz Saiman SAG. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولهم فيها ما تشتهي أنفسكم ولهم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Saiman. Semoga Anda yang membaca dan kami yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Toro Listiono. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama sejenak berdoa, memanjatkan doa bersama-sama. Mudah-mudahan acara mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, dengan bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awalina wa akhirina wa barik wa sallim ya radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yu'affi ni'amahu wa yu'affi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al umuri bi ta'ati wa timlana bil amali sholihah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa niyatan fil amri
wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjatna minan nar wal afwa indal hisab. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Toro yang telah memimpin pembacaan doa. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah air, tanah Nusantara. Di sana kamu berdiri, cari orang sunyi. Indonesia kebangsaan, bangsa yang terbaik. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ibaratku, ibadahku, bangsaku, rakyatku semua. Allah jiwa dan bangga badanku untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku yang tercinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku yang tercinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Maaf tadi saking semangatnya ada yang terlewat yang belum saya sapa, Bapak Dr. Wahidin Saputra. Acara yang keempat yaitu sambutan Kepala Direktorat Dakwah dan Sosial YPI Al-Azhar yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Haji Ali Masar MPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus YPI Al-Azhar, hadir Bapak Dr. Kiai Haji Zahruddin Sultani MA selaku ketua yang memberi dakwah dan sosial, jajaran Eselon 1, hadir di sini Kepala Sekretariat Pak Yaya, kemudian Kepala Inspektorat yang diwakili oleh Pak Puji selaku Auditor Keuangan, kemudian Kepala Direktorat Didasmen diwakili oleh Kepala Bidang Keagamaan Bapak FR, kemudian dari Direktorat Dikti Diklat Pengembangan Pendidikan yang diwakili oleh Pak Siswaya, kemudian jajaran tim Direktorat Dakwah Sosial yaitu para kepala bidang beserta staf dan kepala kantor. Di sini hadir Kepala Kantor Masjid Abu Al-Azhar, Kepala Kantor Masjid Raya Bintaro, Cibinong, Sentra Primer, wabil khusus salah satu donatur kita yang mensupport kegiatan ini, Kepala Laswab Al-Azhar, Pak Hasan. Yang saya hormati, yang berbahagia, para wisudawan, wisudawati PMA ya, tahun 2024 dan undangan yang mungkin belum tersebut. Wabil khusus pengajar ada Pak Dr. Wahidin Saputra beserta Pak Dr. Agus Nurkawin. Ini merupakan pengajar PMA di Masjid Al-Azhar, di mana saya dulu pernah diajar juga, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya berdiri di sini insya Allah sudah memiliki sertifikat PMA dari Masjid Agung Al-Azhar. Pertama, puji syukur kepada Allah SWT karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita semua bisa hadir di acara yang mulia ini. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya setia menegakkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok tersebut. Amin. Pertama tentunya izinkan saya mewakili Direktorat Dakwah Sosial YPI Al-Azhar mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyelesaikan dengan baik proses pendidikan atau kegiatan mengajar, pendidikan Mubalik Al-Azhar yang dalam hal ini berlangsung di Masjid Raya Al-Azhar Cikarang dan Masjid Raya Al-Azhar Bintaro. Semoga ilmu yang diperoleh membawa manfaat buat diri, lingkungan, umat, dan bangsa dalam rangka mencapai tujuan utama YPI Al-Azhar, yaitu menggapai atau mencapai izul Islam wal muslimin. Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini sebagai laporan bahwa peserta wisudawan wisudawati yang terlaporkan ke kami itu 13 dari Masjid Raya Al-Azhar, dari Masjid Raya Al-Azhar, 15 dari Masjid Raya Al-Azhar Bintaro, kemudian 23 dari Masjid Raya Al-Azhar Cikarang. Sejatinya kalau pelaksananya di weekend, mungkin hari Sabtu gitu ya, pesertanya akan hadir semua. Tapi ini karena hari kerja, dan ini pertama kali kami melaksanakan, di mana alhamdulillah penggunaan Aula Buya Mangke ini sangat padat. Sehingga kami dapatnya di hari kerja. Mungkin tahun depan kita akan pesan lebih awal Pak Tatang ya. Jadi tahun depan insya Allah untuk wisuda ini biar kita dapat di weekend, kita akan pesan lebih awal.
Dan insya Allah kami rencanakan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Tahun depan insya Allah akan dilaksanakan wisuda bersama yang melibatkan peserta PMA dari Masjid Tegung Al-Azhar, Masjid Raya Al-Azhar Bintaro, Cikarang, kemudian Sentra Primer. Ya Pak Haji Muhammad Ali ya. Jadi nanti kita akan insya Allah tahun depan ada 4 masjid yang peserta PMA-nya akan diwisuda bersama di Aula Buya Hamka ini. Tujuan dari kegiatan ini tentunya yang pertama adalah silaturahmi. Kita sesama kadir mubalih yang telah dinyatakan lulus perlu bersilaturahmi. Dan salah satu kesempatannya ada kali ini. Saling mengenal lebih jauh, ya mungkin saling bertukar informasi dan seterusnya. Yang kedua adalah tentunya sebagai sama saudara muslim dan merupakan kader mubalih, kita harus memperkuat ukhuwah Islamiyah. Silaturahminya cair, ukhuwahnya kuat, insya Allah kita akan bersama-sama bergandengan tangan dalam rangka melaksanakan tugas mubalih. Kemudian yang ketiga, tentunya ini bagian dari realisasi program Direktorat Dakwah Sosial Al-Azhar di tahun 2024. Yang keempat, tentunya ini adalah bagian dari dakwah dan syiar kita. Bahwa di masjid-masjid Al-Azhar, baik Masjid Agung, Masjid Raya, ada aktivitas memakmurkan dan mempersiapkan kader-kader dakwah. Itu adalah bagian dari dakwah kita kepada stakeholder dan umat yang ada di sekitar kita dan seterusnya. Kemudian pada kesempatan ini ingin kami sampaikan juga kepada para wisudawan wisudawati, diharapkan setelah menyelesaikan pendidikan ini, Bapak Ibu telah menjadi keluarga besar YP Al-Azhar pada unit atau bagian mubalih Al-Azhar. Harapan kami dan doa kami dalam rangka melaksanakan tugas mubalihnya, Bapak Ibu bisa menjaga nama baik YP Al-Azhar dan memegang prinsip-prinsip dakwah, prinsip-prinsip dasar dakwah YP Al-Azhar. Apa itu? Saya kira ini sudah disampaikan pada saat materinya di PMA. Prinsip yang pertama, dakwah Al-Azhar itu adalah rahmatan lil alamin. Prinsip yang kedua, kita dakwahnya adalah moderat. Prinsip yang ketiga, dakwah kita adalah mencerahkan. Prinsip yang keempat, dakwah kita adalah mempersatukan umat. Jadi ada 4 prinsip dasar dari dakwah YP Al-Azhar yang kami berharap itu bisa dipegang teguh dalam rangka melaksanakan tugas dakwah Bapak Ibu yang telah menjadi kader dakwah sekaligus keluarga besar YP Al-Azhar. Izinkan juga saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan kegiatan pada hari ini dengan baik dan para pihak yang telah mensupport kegiatan ini berlangsung dengan baik, tentunya juga pengurus YP Al-Azhar ya, yang juga memberikan dukungan, doa dan seterusnya sehingga kegiatan ini bisa berlangsung. Insya Allah ini akan menjadi program rutin tahunan Direktorat Dakwah YP Al-Azhar. Ada 3 momen event yang akan dipersiapkan dengan baik dan sudah berjalan, yaitu wisuda RGI Rumah Gemilang Indonesia, itu kalau nggak salah sudah kali yang kedua ya, sedangkan PMA baru kali yang pertama. Dan insya Allah juga sudah berlangsung wisuda Tahfiz Al-Quran yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Itu kalau nggak salah sudah yang ketiga ya Pak Ustadz Dr. Agus Nurkogen. Oh yang keberapa, pokoknya itu berlangsung insya Allah gitu ya. Dan izinkan sebagai penutup, agar prinsip dakwah ini diteguhkan, dikuatkan dan diingat, kita akan teriakan yel-yel ya bersama-sama. Mohon kejelasan Bapak Ibu. Karena saya penting ini penting prinsip dasar ini. Jadi nanti begini. Kalau saya bilang mubalik Al-Azhar, maka Bapak Ibu akan mengatakan rahmatan lil alamin. Ini bola dunia, rahmatan lil alamin. Ya, kemudian moderat. Ya, kemudian mencerahkan. Ya, kemudian mempersatukan. Ya, jadi prinsip-prinsip dasar dakwah YP Al-Azhar yang insya Allah akan kita kuatkan dan kita teguhkan, diingat melalui wisuda kali ini. Jadi kalau saya bilang kader mubalik Al-Azhar, ya maka rahmatan lil alamin, bola dunia, kemudian moderat, kemudian mencerahkan, kemudian mempersatukan. Siap ya? Siap lah. Oh berdiri, boleh berdiri. Ada permintaan berdiri dari kepala bidang dakwah. Mohon keikhlasannya. Berdiri ya. Ya. Iya, semangat dong. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Perlu latihan apa langsung?
Langsung baik. Kader Mubalik Al-Azhar, rahmatan lil alamin, moderat, mencerahkan, mempersatukan. Allahu Akbar. Dari saya sekian, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Haji Ali Mazhar MPD yang telah memberikan kata sambutannya. Acara selanjutnya, kuliah umum dengan tema memperkuat peran Al-Azhar sebagai perekat umat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Zahrudin Sultoni MA. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lafal yang benar. Nggak boleh lupa itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Yang saya hormati Kepala Direktorat Dakwah dan Sosial Pak Haji Ali Mazhar beserta jajarannya, para pejabat di lingkungan YP Al-Azhar serta para dosen pendidikan Mubalik Al-Azhar, dan yang berbahagia para wisudawan dan wisudawati pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur Alhamdulillah, pada akhirnya wisuda gabungan pendidikan Mubalik Al-Azhar bisa terlaksana. Tadi Pak Ali sudah sampaikan bahwa tahun depan insya Allah 4 pendidikan Mubalik Al-Azhar akan dilaksanakan secara bersama-sama, dan insya Allah tempatnya di Balai Sudirman. Karena nggak muat di Aula Buya Hamka gitu. Prinsipnya selama itu muat berarti di Aula Buya Hamka. Tapi kalau nggak muat, silahkan cari tempat aula yang jauh lebih besar. Gitu ya. Masjid Al-Azhar sudah memiliki aula. Al-Azhar Pusat namanya Buya Hamka. Bintaro belum punya nama aulanya. Begitu ya. Sentra primer juga belum punya nama. Ini nanti yang bakal besar adalah Masjid Raya Al-Azhar Jababeka. Itu nanti akan menjadi aula yang sangat besar. Pertama, saya menyampaikan selamat kepada teman-teman yang hari ini di wisuda yang telah belajar berapa lama? 1 tahun ya? Belajar 1 tahun. Saya mengawali memberikan kuliah di PMA Al-Azhar Bintaro itu muridnya, mahasiswanya sekitar 40-an orang. Tapi mengkerucut menjadi 15. Sekarang di wisuda gitu ya. Yang insya Allah istiqomah itu di Cikarang. Cikarang itu begitu sangat semangat gitu. Dan kalau saya memberikan kuliah itu waktunya insya Allah nyaris tidak terbatas. Karena minta gabung dengan kajian pagi. Dari setengah 8 sampai jam 10 gitu ya. Itu kalau di sentra primer. Di Cikarang. Selama kegiatan kuliah itu semangat, maka dosennya pun semangat sebetulnya. Dan saya banyak begitu berterima kasih kepada Dr. Wahidin ini. Doktor ngajar di, dan Dr. Agus juga itu kan doktor gitu kan S3. Ngajar di PMA, kemudian selesai, tanda tangan, isi amplopnya tipis banget gitu ya. Begitu pula Dr. Aminullah, kemudian Profesor
Coba, Sumudi, Masya Allah, luar biasa. Nah, kita nampaknya belum bisa memberikan bisyarah yang sesuai kepada para dosen, tapi semangatnya sangat luar biasa. Demi bagaimana agar para kader mubaligh benar-benar memiliki ilmu yang mumpuni, sehingga bisa berkiprah dalam kehidupan masyarakat, dan mubaligh Al-Azhar disitulah tampil sebagai mubaligh yang moderat. Bapak sekalian, saya diminta untuk memberikan kuliah umum dengan tema apa? Lupa. Memperkuat peran Al-Azhar dalam rangka mempererat sebagai perekat umat. Bapak sekalian, kalau kita berbicara tentang perekat umat, maka kita mesti harus kembali kepada Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah ke Madinah. 2 tahun sebelum Rasulullah berhijrah, itu ada suku Aus dan suku Khazraj hadir di musim haji. Tetapi tempatnya bukan di Arafah, bukan di Mina, tidak, tetapi di Aqobah. Aqobah itu kira-kira dari Mina sekitar 6 kilo, dari Mekah kira-kira 8 kilo, itu Aqobah. Di sana mereka bertemu, jumlahnya kalau tidak salah 12 orang. Mereka datang menyatakan diri sebagai seorang muslim yang beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, setelah pertemuan pertama, Rasulullah SAW mengangkat duta besar pertamanya. Namanya siapa? Usianya 18 tahun. Lebih muda daripada Mas Satrio. 18 tahun. Namanya Mus'ab bin Umair. Usianya 18 tahun itu. Kalau di Indonesia orang menjadi duta besar biasanya sudah nggak laku. Akhirnya diduta besarkan. Tapi Mus'ab bin Umair diminta oleh Rasulullah sebagai duta besarnya datang ke Madinah. Lalu Mus'ab bin Umair bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan selama berada di Madinah?" Rasulullah meminta kepada Mus'ab bin Umair mempelajari sistem politik, mempelajari sistem sosial, mempelajari sistem politik dan peradaban. Berangkatlah itu Mus'ab bin Umair. Bertugas selama 8 bulan. Pulang melaporkan kepada Nabi. Dan ternyata tahun berikutnya sekitar 75 orang suku Aus dan suku Khazraj datang kembali bertemu dengan Rasulullah di Aqobah dan menyatakan diri siap untuk memfasilitasi Rasulullah hijrah ke Madinah. Ceritanya begitu tuh. Rasulullah SAW dengan informasi yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, Rasulullah sudah siap. Perlu diingat loh sekalian. Ketika Madinah didirikan sebagai negara pada saat itu, Persia sudah berusia tidak kurang dari 6.000 tahun. Sementara Romawi kira-kira 500 tahun. Rasulullah SAW mendapat informasi bahwa di Madinah itu terdiri dari berbagai macam suku dalam sistem sosialnya. Ada suku Aus dan suku Khazraj tadi yang sudah masuk Islam. Nah, suku Aus dan suku Khazraj ini bukan asli Madinah. Bukan asli Madinah. Tapi asli dari Yaman. Itu Arab tuh, suku Arab dari Yaman. Nah, kenapa kemudian kedua suku Arab Yaman ini pindah ke Madinah? Ceritanya begini sekalian. Pada saat Ratu Balkis dari Sabah membangun bendungan yang kemudian terkenal dengan bendungan Maghrib, kira-kira di tahun 800 sebelum Masehi, Yaman itu menjadi negeri yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem kartora harjo.
Satu-satunya negeri yang disebut di dalam Al-Quran dengan kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu Yaman. Tapi sekarang Yaman menjadi negara Arab termiskin. Kenapa menjadi Arab termiskin? Karena pada tahun 340 sebelum Masehi, bendungan Ma'rib yang memberikan kemakmuran bagi bangsa Sabah itu jebol, ambrol, sehingga terjadi banjir bandang. Bayangkan itu bendungan pertama di dunia. Kita masih ingat ketika bendungan Situ Gintung jebol, itu luar biasa. Luar biasa. Saya melihat itu rumah-rumah yang terkena banjir bandang itu rusak. Tapi ada yang mengambil keuntungan. Mereka yang cari ikan, itu dapat banyak. Ini bendungan Ma'rib yang begitu sangat besar itu ambrol. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir menggambarkan bahwa ambrolnya bendungan Ma'rib ini karena tikus. Tapi tikus itu kemudian diterjemahkan sebagai koruptor. Saya kemudian berpikir kalau itu dijadikan simbol koruptor, mungkin pada masa itu orang-orang yang dipercaya untuk memaintain bendungan itu melakukan korupsi. Yang mestinya semennya 5, dibelinya hanya 3. Sehingga tidak kokoh itu bendungan Ma'rib. Akhirnya runtuh. Kalau di dalam Al-Quran surat Saba itu disampaikan di sana bahwa bendungan ini runtuh karena kekafiran mereka. Mereka tidak bersyukur. Akhirnya yang tadinya rimbun, pohon-pohon tumbuh di sana, tinggal pohon asel. Lalu yang satu lagi sidrin, bidara. Asel itu kalau diterjemahkan seperti pohon mengkudu. Mengkudu artinya tidak bisa dimakan. Nah, ketika setelah terjadi bendungan Ma'rib itu runtuh, Aus dan Khazraj mau memilih migrasi kemana. Kalau di Mekah nggak mungkin karena background mereka adalah pertanian. Maka mereka memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena Madinah itu adalah masyarakat pertanian, agriculture di sana. Itu pada tahun kira-kira 340 sebelum Masehi. Lalu di Madinah ada 3 suku besar Yahudi yang terkenal. Namanya suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Dari mana mereka datang? Dari Palestina. Kenapa mereka datang ke Madinah? Karena setelah kerajaan Nabi Sulaiman terbelah menjadi 2, jadi ketika Nabi Sulaiman wafat, meninggalkan kerajaan yang besar, lalu terjadi konflik di antara Bani Israel. Di sebelah utara namanya kerajaan Yahuda, di sebelah selatan namanya kerajaan Israel. Di sebelah utara dipimpin oleh putra sematawayangnya Nabi Sulaiman, sementara di bagian selatan kerajaan Israel itu dipimpin oleh beberapa suku dari Bani Israel. Terjadilah perebutan kekuasaan. Karena sering terjadi perebutan kekuasaan, kerajaan Nabi Sulaiman yang ditinggalkan itu menjadi lemah. Maka di tahun 500 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar II berasal dari Babilonia atau sekarang Irak, menghancurkan kerajaan Nabi Sulaiman. Orang-orang Yahudi pada saat itu ada yang terbunuh, ada yang dijadikan budak, ada yang melarikan diri. Nah, di antara yang melarikan diri itu 3 suku besar tadi itu. Awalnya mereka di Khaybar. Khaybar itu jaraknya kira-kira dari Madinah sekitar 150 km. Ketika dia berada di Khaybar, dia meyakini bahwa ada tempat dekat Khaybar yang menurut kitab sucinya akan muncul nabi baru dari tempat yang subur.
Akhirnya mereka pindah dari Khaybar menuju ke Madinah. Berarti duluan mana antara Yahudi dengan orang Arab Yaman datang ke Madinah? Yahudi dulu kan? Yahudi dulu. Nah, Rasulullah hijrah ke Madinah kira-kira tahun berapa? Ini mau jadi mubalik loh, harus apa? Tahun berapa? Tahun 622. 622. Artinya ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, Bani Israel atau orang Yahudi itu sudah kurang lebih 1100 tahun. Orang Yaman yang datang di situ, suku Aus dan suku Hazraj, yang kemudian beriman sudah hampir 900 tahun. Itu kehadiran mereka di sana. Nah, hadirnya Rasulullah itu sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Bukan hadir lalu menginvasi Madinah, tidak. Tetapi justru sebagai rahmatan lil alamin. Kenapa? Begitu Rasulullah datang, berdasarkan informasi dari Mus'ab bin Umair, pertama yang dilakukan oleh Nabi bukan, wahai penduduk Madinah, mari kita sholat, mari kita ngaji. Tidak. Tapi keputusan pertama adalah keputusan politik, yaitu membuat sebuah undang-undang yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Gitu tuh. Itulah sebagai rahmatan lil alamin. Karena informasi yang didapatkan oleh Nabi dari Mus'ab bin Umair, secara politis di antara mereka tidak ada yang dominan. Tidak ada yang dominan. Sehingga sering terjadi permusuhan. Hanya karena masalah kecil, perang suku pun terjadi. Tetapi dengan perjanjian, dengan Piagam Madinah, maka mereka sepakat untuk bersatu. Di samping rahmatan lil alamin, juga mempererat di antara suku bangsa yang hidup di Madinah. Begitu tuh. Nah, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, itulah Nabi yang mestinya harus kita contoh, bahwa ketika kita ingin memperkuat peran Al-Azhar sebagai perekat umat, maka kembalinya di situ. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah lalu diduplikasi oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Pada saat panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia akan membuat dasar-dasar negara dan bangsa ini, mereka membentuk sebuah panitia. Lalu mengundang salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, pendirinya yang bernama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Diundang. Untuk apa? Untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagaimana membuat landasan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tapi pada saat mau berangkat, di dalam buku biografi Hasyim Asy'ari itu dijelaskan. Hasyim Asy'ari sakit. Kemudian meminta kepada putranya yang bernama Wahid Hasyim. Wahid Hasyim itu bapaknya Abdurrahman Wahid Gus-Dur. Nah, sebelum berangkat, Hasyim Asy'ari mengatakan, Wahid, tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita di Jakarta bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ini kita yang hadir di sini, ada yang dari Jawa. Jawanya juga macam-macam tuh. Ada Brebes, Indramayu, Tegal, Pemalang, Pekalongan, terus kan ke sana Surabaya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Ambon ada ya kalau nggak salah. Nah, dari berbagai macam suku bangsa. Ketika bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, maka bagaimana cara mempersatukan? Tolong sampaikan, harus menduplikasi Piagam Madinah. Piagam Madinah. Bapak sekalian, isi dari Piagam Madinah itu ada isinya masalah politik, ada masalah ekonomi,
ada sosial dan peradaban. Lalu wabil khusus di sana dinyatakan bahwa Yahudi itu kedudukannya sama dengan suku-suku yang lain. Tidak boleh merasa dirinya superioritas, tidak. Dan ternyata akhirnya diterima. Maka muncullah yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Itu ceritanya itu begitu. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta boleh dibilang sebagai duplikasi dari Piagam Madinah. Nah, Bapak sekalian, Al-Azhar tokohnya sampai hari ini yang tidak lekang oleh waktu adalah Buya Hamka. Ini sering menjadi pertanyaan bahwa Buya Hamka itu dipikir oleh begitu banyak orang sebagai pendiri Al-Azhar. Sebetulnya bukan. Justru kalau kita lihat siapa pendiri Al-Azhar itu, kebanyakan adalah bukan ustadz. Gitu, bukan ustadz gitu ya. Tapi teknokrat, pejabat, pedagang gitu, yang menginginkan di tengah-tengah kota ini ada pesantren. Tapi sampai usianya sekarang berapa Al-Azhar? 76 ya? 72. Belum punya pesantren. Gitu. Tapi yang jelas Bapak sekalian, Buya Hamka sebagai sosok yang mempersatukan umat. Banyak cerita kan? Bagaimana Buya Hamka kunut, bagaimana Buya Hamka tidak kunut. Di tempat ini pernah dulu waktu saya masih menjadi kepala bidang dakwah, seminar tentang pemikiran Buya Hamka. Salah satunya adalah peran Buya Hamka di dalam dakwah. Ternyata Buya Hamka sebagai kader Muhammadiyah, organisasinya Muhammadiyah, tapi kulturnya adalah kultur NU. Kenapa? Karena pada umumnya teman-teman di Muhammadiyah itu tidak ada yang namanya peringatan Maulid Nabi. Tapi ternyata Buya Hamka mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jamaahnya bertanya, wahai Buya, tahun yang lalu Buya melarang kami untuk merayakan peringatan Maulid Nabi. Tapi kenapa kemudian Buya Hamka pada tahun ini mengadakan peringatan Maulid Nabi? Dan peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Buya Hamka itu bukan hanya sekedar ceramah agama, tidak. Tapi sangat spektakuler pada masanya. Bayangkan, peringatan Maulid Nabi ada lomba panahan, pacuan kuda, terus apa lagi? Lomba catur, kalau tidak salah tuh, sepak bola, dan sebagainya. Ketika ditanya seperti itu oleh jamaah, Buya Hamka jawabannya yang menakjubkan. Tahun lalu saya baru membaca satu buku. Tapi setelah saya membaca begitu banyak buku, maka saya simpulkan bahwa saya harus mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Itulah Buya Hamka. Sosoknya mempererat dan mempersatukan. Mestinya begitu tuh. Maka upaya Al-Azhar bagaimana menjadi perekat umat, kajian-kajian Al-Azhar itu tidak pernah atau tidak diperkenankan kajiannya dalam bentuk kajian tema-tema khilafiyah, enggak. Tidak. Gitu kan? Tidak pernah kita bahas. Tapi mungkin suatu saat Direktorat Dakwah dan Sosial nanti saya berharap di ulang tahun Al-Azhar yang berikutnya itu ada mudzakarah gitu. Mungkin fikih kontemporer misalnya. Itu ada diskusi. Kalau dalam bentuknya diskusi tidak ada masalah. Tapi kalau bentuknya dalam kajian itu yang bermasalah. Dan itu nanti akan menjadi perbedaan di kalangan jamaahnya. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia. Karena kita semua adalah kader mubaligh Al-Azhar, bagaimana agar kita seperti Buya Hamka, kita lihat aja pada Nabi Muhammad ketika wahyu yang pertama diturunkan. Surat Al-Alaq, berapa ayat? 5 ya? Nih, kalau saya tanya, surat yang pertama diturunkan kepada Nabi, surat Al-Alaq.
Surat yang terakhir diturunkan kepada Nabi. Surat Al-Maidah, An-Nasr. Kalau ditanya suratnya, surat pertama itu Al-Alaq, surat yang terakhir An-Nasr. Tapi kalau ditanya ayat, baru tuh. Yang pertama 5 ayat surat Al-Alaq, yang terakhir 3 ayat surat Al-Maidah. Jangan lupa tuh. Nah, bos sekalian, ketika Rasulullah SAW mulai bertahanus, dimulai usia berapa? Kalau Pak Imam sudah tahu. Tapi jangan-jangan lupa. Usia berapa Nabi Muhammad bertahanus di Gua Hira? Wah, mestinya belum lulus ini. Usia berapa? Berapa bahasan? 40? Nabi Muhammad itu bertahanus sejak usia 33 tahun. Bukan 40 tahun. 40 tahun itu mendapatkan wahyunya. Berarti tahanusnya berapa lama? 7 tahun. 7 tahun. Gitu ya. Apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad bertahanus? Ya, mendapat semacam ilham lah. Bagaimana merestorasi bangsanya menjadi bangsa yang lebih baik. Tapi ternyata yang datang itu malaikat Jibril. Tanggal berapa? Hari apa? Bulan apa? Hari Senin. Tanggal 17 bulan Ramadan. Akhirnya orang memperingati nuzulul Quran setiap tanggal 17 Ramadan. Padahal ada ulama yang berpendapat bukan tanggal 17 Ramadan. Dengan penelitian yang ilmiah. Wahyu yang pertama turun itu hari Senin. Hari Senin pada bulan Ramadan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu itu bukan tanggal 17. Tapi tanggal 21. Hari Senin pertama itu tanggal 7, hari Senin yang kedua itu tanggal 14, hari Senin yang ketiga itu tanggal 21, dan hari Senin yang keempat tanggal 28. Sesuai dengan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di 10 pertama, 10 dua, 10 ketiga. 10 ketiga. Tanggalnya tanggal ganjil. Dan tanggal ganjil pada saat itu adalah hari Senin tanggal 21 Ramadan. Maka nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Itu ada penelitiannya itu. Jadi dengan Iqra itu maknanya kita mesti harus banyak literasi. Salah satu literasi tadi itu, selama ini kita kok tanggal 17, tapi ternyata yang mengatakan tanggal 21. Lalu coba kaji. Oh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu pertama di langit dunia. Di langit dunia. Yang mengatakan di langit dunia itu siapa? Rasulullah atau pendapat para ulama? Lalu dari langit dunia kemudian dicicil sesuai dengan kebutuhan Nabi. Perspektif kita tentang Al-Quran diturunkan oleh Allah seakan-akan itu Al-Quran itu geluntungan. Ngerti geluntungan? Apa? Gelondongan. Kalau bahasanya Pali itu geluntungan. Gelondongan. Memangnya Al-Quran yang diturunkan kepada Allah bentuknya mushaf. Mushaf nggak? Sudah ada tulisannya? Nggak ada. Nggak ada. Ketika Panji Gumilang mengatakan saya agak setuju. Kalau kita lagi ngetes anak-anak di SMA, tes IQ, itu ada anak-anak yang IQ-nya 135. Itu artinya apa? Namanya apa ya? Hah? Kalau IQ-nya 135. Superior. Einstein itu IQ-nya berapa?
Sekitar itulah. Tapi saya menduga Rasulullah itu IQ-nya jauh lebih tinggi dibanding Einstein. Kenapa? Karena itu tadi, ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril pernah sekali itu pertama dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi selanjutnya melalui mimpi atau ditanamkan dalam hati atau dibalik tabir atau dengan bunyi gemerincing. Begitu kan? Silakan Pak Yan. Mau rapat sama pengurus. Jadi Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril itu hanya beberapa, mendapatkan saya 600. Gitu. Itu hanya 3 kali dalam catatan. Nah, selama turunnya wahyu, itu dibenamkan di dalam dada. Kalau IQ-nya di bawah 135 atau 135 itu nggak mampu untuk menerima firman Allah yang ada dalam dada, yang mesti harus kemudian dilafalkan dalam bahasa Arab yang mengagumkan, tidak ada yang bisa menandingi. Sampai hari ini, saya dari SD belajar bahasa Arab. SMP-nya di pesantren fa'ala yaf'ulu fa'lan di luar kepala. Atau misalnya al-awamil gitu ya, innal awamila hunna famiyah gitu kan, udah di luar kepala. Begitu aliyah, kemudian di IAIN, Masya Allah. Tapi sekarang saya berdosa tuh lupa. Balaghah itu dari halaman pertama sampai akhir saya itu hafal tuh. Hafal. Belajar lagi itu namanya An-Naqd Al-Adabi, Al-Adab Al-Muqarran, lalu ini syair jahili, lalu ada lagi yang untuk kalau kita nyanyi apa namanya ya, nagom itu loh, gitu. Yang bagaimana kita mengucapkan kata-kata kadang-kadang mesti harus rendah, itu dipelajari juga. Bahkan kemudian saya sempat ke Mesir atau belajar di Ma'had Al-Ulum wal Lughah Al-Arabiyyah di Libya situ. Seandainya semua profesor bahasa Arab termasuk itu yang namanya Quraisy Shihab dikumpulkan di Al-Azhar, coba bikin satu kalimat semisal Al-Quran, gak bakalan mampu. Yang mampu hanya Nabi Muhammad SAW. Itu kan? Nah, maka ketika malaikat Jibril bilang Iqra, itu maksudnya diantaranya adalah Muhammad, banyaklah membaca literasi. Gitu. Literasi itu tidak mesti harus dalam bentuk tulisan, tidak. Tapi keadaan, situasi, dan juga pada dirinya sendiri. Nah, literasi yang harus dibaca oleh Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Setiap turunnya wahyu secara tadarruj itu ya, sesuai dengan kebutuhan, itu yang mesti harus dibaca oleh Nabi. Dalam buku yang saya baca, kenapa Rasulullah dakwanya sukses, regenerasinya dahsyat. Ternyata ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, Rasulullah menghafal terlebih dahulu. Lalu Rasulullah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui wahyu itu, baru diajarkan kepada para sahabat. Diajarkan, dihafal, diamalkan. Mestinya begitu. Kalau kita kan tidak. Begitu banyak pesantren tahfizul Quran, dan di Al-Azhar juga banyak kelas-kelas Al-Quran gitu. Tapi sayangnya itu baru sebatas membaca, gitu. Baru sebatas membaca. Kita mengenal Al-Quran kalau boleh jujur, itu mungkin sampulnya saja belum. Serius. Kalau saya di PMA pelajaran pertama itu Grand Design Al-Quran, gitu kan? Saya memaparkan satu slide itu mungkin bisa sekian kali pertemuan, gitu. Betapa dahsyatnya Al-Quran. Selama saya mempelajari Al-Quran sampai hari ini, kalau sudah mulai bikin materi, itu selalu muncul. Misalnya gini, saya mau ceramah tentang Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Kalau diceritakan oleh kita mungkin
15 menit selesai. Tapi kalau kita kaji siapa itu Nabi Khidir, cari di literasi, baru kita ketemu. Selama ini orang menganggap Nabi Khidir itu misterius, belum mati, gitu kan ya? Belum mati. Lalu kenapa dinamakan Khidir? Kita belum pernah tahu. Ternyata begitu saya telusuri, oh ternyata ada hadisnya, oh nama sebenarnya ini. Itu bisa diceritakan, gitu kan? Apa ya peristiwa yang terjadi di situ? Ini literasi ya. Nabi Musa itu pola pikirnya baru tekstual. Tekstual. Kenapa? Setelah Nabi Musa mendapatkan perintah 10 perintah, lalu setelah mengusir Samiri karena bikin patung anak sapi, lalu membawa Bani Israel itu pergi dari Sinai. Pada saat di istirahat, Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel, wahai Musa, di kolong langit ini adakah orang yang lebih pintar daripada kamu? Nabi Musa bilang, enggak ada, sayalah yang paling pintar. Gitu, saya yang paling pintar. Nah begitu Nabi Musa mengatakan sayalah orang yang paling pintar di muka bumi ini, Allah meminta Nabi Musa untuk belajar. Akhirnya ketemu Nabi Khidir. Di mana? Di mana? Itu juga banyak pendapat itu. Ada yang mengatakan di Teluk Aqobah. Teluk Aqobah itu yang sebagian dikuasai oleh Yordania, lalu di sebelahnya itu Eliat yang dikuasai oleh Israel, yang dibom oleh Houthi. Ada di situ. Tapi yang dimaksud dengan pertemuan dua samudra itu bukan di situ. Tapi di situ ada Teluk Aqobah dan yang satu lagi itu yang dikuasai Yaman, apa namanya? Teluk Aden. Itu di situ. Jadi kalau kita lihat itu Sinai itu diapit oleh dua teluk. Teluk Aqobah sebelah kanan, sebelah kiri itu Teluk Aden. Bertemulah di situ Nabi Musa, gitu ya. Begitu akhirnya ketemu, Nabi Musa bilang, Khidir, ajarkan aku ilmu pengetahuan. Nabi Khidir bilang, lu gak bakalan mampu sama gue. Belum dicoba kok bilang begitu. Ajarilah saya ingin belajar sama kamu, karena ini perintah Allah kepada saya untuk belajar kepadamu. Gak kuat. Cobalah, kita belum coba. Karena ditekan, apa kata Nabi Khidir? Oke, syaratnya hanya satu, sabar. Sabar. Jangan bertanya sebelum saya menjelaskan, gitu kan ya? Yang pertama kali apa? Naik perahu. Naik perahu. Begitu mau sampai di tujuannya, perahunya dilubangi. Apa kata Nabi Musa? Kenapa dilubangi? Nanti kita tenggelam, atau ini merugikan orang yang punya perahu. Apa kata Nabi Khidir? Apa gue bilang, lu gak bakalan mampu belajar sama saya. Kenapa? Karena pemikirannya masih tekstual. Kalau kapal itu dilubangi, pasti tenggelam. Itu tekstual. Akhirnya berjalan di satu kampung. Lihat anak-anak bermain kan? Salah satu di antaranya lalu dibunuh sama Nabi Khidir. Komentar lagi itu Nabi Musa. Itu kan berdosa membunuh orang tanpa sebab. Apa kata Nabi Khidir? Apa gue bilang, lu gak bakalan mampu. Kenapa? Karena berpikirnya masih tekstual. Tekstual. Begitu masuk ke dalam kampung, Nabi Khidir minta agar dijamu oleh penduduk di situ, tapi ternyata ditolak. Akhirnya keluar kampung, melihat tembok yang mau roboh, lalu dibetulin. Apa kata Nabi Musa? Ngapain juga betulin tembok padahal penduduknya nggak ramah. Itu di dalam Al-Quran yang biasanya lam tastati, gitu kan? Itu menjadi lam tasti. Saking keselnya tuh. Lam tasti, gitu. Kamu nggak bakalan mampu, gitu.
baru diceritakan itu. Apa yang dipikirkan oleh Nabi Musa adalah pemikiran tekstual. Tetapi yang dipikirkan oleh Nabi Khidir adalah pemikiran kontekstual. Di balik apa yang terjadi, itulah yang mesti harus dimiliki oleh para kader Mubalik Al-Azhar. Sebelum kita mampu menjadi berkat umat, kalau literasinya kita sedikit, nggak bisa menjawab tantangannya, gitu. Apa kata Nabi Khidir? Ini dilubangi karena kalau kapal ini tidak dirusak sedikit, pasti akan diambil sama raja di sana yang zalim. Maksudnya di situ. Kenapa anak itu dibunuh? Karena orang tuanya soleh. Nanti kalau ini anak besar akan durhaka sama anaknya. Harapannya nanti bisa lahir dari ibunya anak-anak yang soleh. Ini tembok yang mau roboh itu di dalamnya ada harta karun yang dimiliki anak yatim sementara masih kecil. Kalau ini roboh bisa diambil sama orang. Itu makna kontekstual di balik apa yang kita baca. Itulah Iqra. Gitu ya. Nah, menjadi kader mubaligh Al-Azhar yang nanti akan menjadi perkat umat, itu belajarnya setelah diwisuda. Bukan pada saat belajar di pendidikan Mubalik Al-Azhar. Itu hanya ini saja Pak ya, namanya stimulus. Bagaimana teman-teman itu nanti setelah diwisuda belajar lebih banyak. Belajar lebih banyak. Saya dulu ketika mengajar tafsir itu kayaknya saya ketika kuliah di IAIN semester 2. Setiap saya mengajar saya bingung, pusing. Kenapa? Karena saya harus membaca banyak tafsir. Banyak tafsir. Setiap malam minggu itu nggak bisa tidur karena besok paginya mau ngajar. Gitu. Apa manfaatnya? Ternyata manfaatnya luar biasa. Saya dulu ketika diminta untuk ceramah Ramadan itu nggak lebih dari 7 menit. Begitu sudah 7 menit kehilangan jurus, udah diem aja mingkem. Karena literasinya sudah masih terbatas. Tapi dengan banyak membaca buku, gitu, diikuti dengan jam terbang tinggi, maka insya Allah saya kalau Pak ngasih kuliah umum sampai jam 4 sore ya, saya sanggup itu. Saya sanggup, serius. Saya bukan lagi membanggakan diri gitu. Saya sanggup itu. Bahkan saya pernah bilang sama teman-teman di The Living Quran, coba adain ceramah di mall 10 jam. 10 jam. Udah, pembicaranya saya aja, nggak usah yang lain. 10 jam gitu. Saya sanggup. Kenapa? Karena materinya yang sudah saya bikin itu bukan ratusan, sudah ribuan itu di laptop itu ada ribuan tuh. Maka kalau saya misalnya ditelepon sama jamaah, mohon maaf ini bukan lagi sombong nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada di mana? Ada di jalan. Bisa nggak ngisi di masjid saya? Ustadznya nggak bisa hadir, sakit. Insya Allah saya datang. Saya nggak perlu menjawab mikir nanti. Enggak, insya Allah saya datang. Itu langsung belok tuh. Dalam perjalanan saya mikir, saya cari file saya itu di pikiran saya. Temanya apa ini? Saya cari dulu, tak saya sambungin itu. Udah sampai di situ, silakan Pak Ustaz, monggo ceramah. Kenapa? Karena literasinya sudah cukup banyak. Kalau Bapak dan Ibu ingin ceramah tentang Maulid Nabi, bukunya cukup 2. Philip Kahiti, judulnya History of the Arabs. Lalu buku yang berjudul Muhammad yang ditulis oleh Martin Links. Kalau mau ditambah baru Haikal. Haikal, boleh silahkan itu. Kalau sudah membaca 2 buku ini hatam, insya Allah. Begitu Maulid Nabi, udah langsung aja tuh ceramah di luar kepala. Kenapa? Karena baca buku itu, literasi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian setelah nanti di wisuda semangatnya semakin membara untuk belajar. Ya, literasi terutama tuh, literasi agar ilmunya bertambah dan cita-cita Al-Azhar melalui Bapak-bapak dan Ibu sekalian
menjadi garda terdepan dalam dakwah Al-Azhar dalam rangka untuk memperkuat Al-Azhar sebagai perekat umat itu segera terwujud. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Zahrudin Sultoni MA yang telah memberikan kuliah umumnya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Syarif, dosen Public Speaking PMA Bintaro. Tiba kita di puncak acara. Prosesi wisuda pendidikan Mubalik Al-Azhar periode 2023-2024 yang akan dipandu oleh Ustadz Haji Muhammad Muhson Anasi MA. Kepadanya kami persilakan. Wisudawan Masjid Raya Al-Azhar Bintaro, pendidikan Mubalik Al-Azhar Masjid Raya Al-Azhar Cikarang. Yang pertama, Bapak Ustadz Ahmad Nahawan. As he promised, he will always be there. He brings us out from the darkness into the light. Subhanallah, capable of everything, should never feel afraid. Ustadz Busral. As long as we follow his guidance all the way through our short time. Ustadz Dr. Andes Haji Imam Suwaji MSI. Selamat Bapak. In his heaven and we'll all be fine. So when the time gets hard, there's no way to turn. Ustadz Haji Syaifuddin. He will always be there to bless us with his love and his mercy, 'cause as he promised, he will. Ustadz Hermawan. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn, 'cause as he promised, he will always be there. Ustadz Imam Rosadi Wibowo. Ustadz Imam Safrudin. Ustadz Rizky Nugraha. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love. Ustadz Slamet. As he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little. Ustadz Edo Abu Ayub. To Allah you should turn, 'cause as he promised, he will always be there. Ustadz Insinyur Basuki. Ustadz Karsito. Ustadzah Silmi mana? Oh, laki-laki. Silmi Kafa, maaf. Ustadz Silmi Kafa. Ustadz Toro Listiono. Ustadz Ujang Sarifuddin. Gönlerde has
hasretin var. Yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere. Ustadz Zainal Wahid. Ey kutlu yar, with submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved, ya Habibi, ya Muhammad, ya Nabi, salam alaikum. Telah selesai wisudawan dari Masjid Raya Al-Azhar Cikarang. Terima kasih Ustadz Satrio, kami silakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya wisudawan pendidikan Mubalik Al-Azhar Masjid Raya Al-Azhar Bintaro, kami silakan untuk berdiri. Ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam. Kepala kantor, yang terhormat Kepala Kantor Masjid Raya Al-Azhar Bintaro, kami silakan untuk naik ke atas panggung mendampingi prosesi wisuda. Wisudawan yang pertama, Bapak Ustadz Ahmad Al-Farisi SPDI. रहमत की बरसात आती है दिलो जां या रसूल अल्लाह अय्युहल मुख्तार फीना ज़ादना Ustadzah Fitriani SPSI. بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام Ustadz Hafizullah Amin. حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك Ustadz Hafiful Umam. عليك صلوات الله عليك Ustadzah Iis Siti Mukhlisah SPDI. Ustadz Krishna Yuda SPD. يا نبي سلام عليك يا رسول Ustadz Krishna Pradana Akbar MPD. سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك Ustadz Mahpudin SPDI. عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Lagi antri foto. Kita tunggu sebentar. Penampilan yang terbaik. Selanjutnya kami panggil Ustadzah Maria Ulfa. You cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. What you see is night, Bismillahirrahmanirrahim. darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope. 'Cause Allah is always by your side. Inshallah, inshallah, Ustadz Muhammad Subur. you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Kepala kantor perlu diwisuda ulang. You
Ustadz Haji Nur Rahman SAG. Can't repent that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made. Haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope. 'Cause Allah, Ustadz Ridho Albar MPD. Insyaallah, 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 you'll find your way. Insyaallah, Insyaallah. Yang terakhir, korek kita yang tadi, Masya Allah suaranya merdu, Bapak Ustadz Saiman SAG. Al-Azhar, Masjid Raya Al-Azhar Cikarang dan Bintaro telah selesai dilaksanakan. Teriring doa dari kami, semoga ilmu yang diperoleh memberikan manfaat dan keberkahan untuk umat menuju Izzul Islam wal Muslimin. Terakhir, selaku pemandu acara, terakhir kami tutup dengan pantun sebelum kami serahkan kepada moderator kita. Berlayar kapal ke Nusa Dua. Mana cakepnya? Diulang lagi biar cakepnya semangat. Berlayar kapal ke Nusa Dua, naik pesawat terbang ke Jeddah. Selamat kepada semua wisuda. Kami ucapkan selamat berdakwah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ketua YPI Al-Azhar membidangi dakwah dan sosial Al-Ustadz Dr. Haji Zahruddin Sultani MA. Yang terhormat Kepala Direktorat Dakwah dan Sosial Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ali Mashar MPD, dan Kepala Direktorat, Sekretariat, dan Inspektorat serta yang mewakili. Yang terhormat Kepala Kantor Masjid Raya Al-Azhar Bintaro dan Masjid Raya Al-Azhar Cikarang. Yang terhormat para dosen pengampu seluruh mata kuliah pendidikan Mubaligh Al-Azhar, serta yang terhormat para wisudawan, wisudawati beserta tamu undangan. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberi nikmat, wabil khusus nikmatul iman, nikmatul Islam, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami semua berangkat dari rumah untuk mengikuti wisuda pendidikan Mubaligh Al-Azhar angkatan 2023-2024. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada sang revolusioner sejati, qudwah hasanah, pengemban risalah dakwah, yaitu Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya mewakili dari Pendidikan Mubaligh Al-Azhar Bintaro. Perkenalkan, saya bernama Iis Siti Mukhlisah. Betapa bahagia mendapatkan kesempatan untuk berdiri mewakili teman-teman saat ini. Mungkin ini salah satu takdir Allah agar saya menyampaikan betapa sangat berkesan sekali bagi saya pendidikan Mubaligh Al-Azhar ini. Saya yang hanya seorang ibu rumah tangga, mungkin bagi sebagian profesional dianggap sebagai profesi yang tidak menjanjikan. Hanya mengasuh anak di rumah, sesekali mengajar ke majelis taklim, membersamai ibu-ibu, mengajar baca Iqra, dan mengajar sesuatu memang yang tidak bisa terlihat membanggakan. Tapi alhamdulillah, dengan mengikuti Mubaligh Al-Azhar ini yang membuat saya bersemangat datang, walaupun awalnya jatuh bangun dalam hal kehadiran. Sudah berazam, niat, berangkat, datang menghadiri kuliah. Anak yang balita sakit, cancel berangkat. Pekan depannya siap berangkat, anak nomor 2 sakit, cancel lagi berangkat. Pekan depannya siap lagi berangkat, ternyata kendala di masalah transportasi. Akhirnya cancel lagi berangkat. Sampai akhirnya saya berpikir, ya Allah, mungkin saya belum memohon kepada Engkau agar saya mau dimudahkan untuk bisa datang ke PMA ini. Saya berminhibah, meminta kepada Allah, bertirakat, ya Allah, menjadi dai itu bukan profesi perorangan, tapi menjadi dai adalah profesi seluruh manusia. Dia guru, dia dai, dagang dai, pengusaha dai, pejabat dai, pun ibu rumah tangga dai. Mudahkanlah ya Allah untuk saya bisa berangkat kuliah ke PMA Bintaro. Alhamdulillah, dengan azam tersebut Allah beri kemudahan. Di selanjutnya, pekan selanjutnya saya bisa menghadiri dengan tertib agenda kuliah pendidikan Mubaligh Al-Azhar Bintaro. Hadirin yang saya hormati, kualitas diri seseorang itu memang ditempa dengan tidak mudah. Dia harus melewati jalan berliku. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Oleh karena itu, begitu sangat saya bersyukur pada hari ini, tanggal 14 Agustus 2024, saya seperti tidak menyangka, dengan perasaan deg-degan, maghrib baru buka WA, saya didaulat untuk memberikan sambutan kesan dan pesan. Tapi alhamdulillah, saya berusaha maju sebagai bukti terima kasih saya kepada program pendidikan Mubaligh Al-Azhar Bintaro ini. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur seseorang kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Oleh karena itu, izinkanlah saya saat ini mewakili teman-teman dari Pendidikan Mubaligh Al-Azhar Bintaro mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar bidang dakwah dan sosial, kepada Kepala Direktorat Dakwah dan Sosial Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar, kepada para dosen pengampu, dan kepada para kepala Masjid Raya Al-Azhar Bintaro.
Semoga apa yang didedikasikan kepada kami mendapatkan seperti bagaimana janji Allah, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan kelak beliau-beliau semua untuk meraih surganya Allah. Semoga Al-Azhar pun semakin bertumbuh, semakin besar manfaatnya untuk umat, semakin besar syiar Islamnya untuk seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang bisa saya ucapkan kecuali jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga Allah membalas segala apa yang dilakukan dengan balasan yang terbaik. Tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, mewakili dari pendidikan Mubaligh Al-Azhar Bintaro, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas su'ul adab kami, atas ketidakistiqomahan kami, atas segala kesalahan-kesalahan kami. Mohon dimaafkan yang seluas-luasnya dan mohon ridho atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kami, agar kami bisa menjadikan ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa prinsip-prinsip Al-Azhar ke tengah-tengah masyarakat. Hadirin yang saya hormati, dengan selesainya pendidikan Mubaligh Al-Azhar ini, siogianya bertambah pula tugas di pundak-pundak kami. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa da'i itu bukan profesi perseorangan, tapi guru adalah da'i, ustadz juga da'i, pejabat da'i, pedagang da'i, ibu rumah tangga juga da'i. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami semua diberi kemudahan untuk menjadi da'i yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dengan memegang teguh prinsip-prinsip Al-Azhar yang tadi sudah disebutkan oleh para ustadz. Demikian sambutan dari saya, mohon dimaafkan atas segala kurangnya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Yang kami muliakan guru-guru kami dari Al-Azhar, yang kami muliakan para pengurus Yayasan Al-Azhar yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu nama-namanya karena memang kami nggak hafal, Pak. Dan yang kami hormati para peserta wisudawan dari Cikarang maupun dari Bintaro, marilah kita bersama-sama memberikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita waktu, kesempatan dan kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki kita di forum ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada apa yang kita lakukan pada hari ini. Salawat dan salam Allah semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, insyaallah kepada kita semua. Pertama-tama izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing, para dosen yang telah membimbing kami, memberikan pencerahan pada proses pendidikan mubaligh yang ada di Cikarang, terutama kepada Dr. Haji Dahrudin yang seringkali membimbing kami, kemudian
Dr. Pak Ustadz Pepen Effendi sebagai pengisi tafsir, kemudian Kiai Haji Tatang Komara, Kiai Haji Muson, dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik, memberikan kesehatan terus-menerus, keberkahan umurnya, berikan panjang umur, kemudian rezeki yang melimpah ruah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat berterima kasih sekali atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berada di tengah-tengah keluarga besar Al-Azhar. Kita berislam semenjak kecil, namun begitu ketemu Al-Azhar ini berbeda. Seperti sesuatu yang luar biasa. Dan memang kajian-kajian yang ada di Al-Azhar ini lebih, kalau kita ngaji di kampung itu lebih cenderung monolog ya. Kalau di Al-Azhar itu ada diskusi sehingga mampu memberikan kepuasan pemikiran, sehingga kita sebagai seorang yang menuntut ilmu merasa terpuaskan ya. Namun yang sangat disayangkan Bapak Ibu sekalian, kenapa kita ini ketemu Al-Azhar pada umur yang sudah tua seperti ini? Iya. Seandainya saya umur mungkin 20 atau 25 tahun, mungkin ceritanya berbeda. Ya mungkin bisa jadi ustadz beneran gitu. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan dan telah diajarkan kepada kami semua, ini menjadi bekal bagi kita semua untuk membawa umat kepada yang lebih baik, kepada izul Islam wal muslimin sebagaimana cita-cita Al-Azhar. Kita menjadi perekat di antara berbagai mazhab, berbagai macam golongan yang ada di tengah-tengah kita. Kita tahu bersama hari ini terjadi clash antara golongan Habib dan golongan Kiai, golongan Gus dengan golongan Habib. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan bagi kami. Namun dengan adanya Al-Azhar itu ada harapan bagi kita untuk kesatuan umat, untuk kemuliaan Islam yang selama ini kita tunggu-tunggu, kita idam-idamkan. Karena apa? Karena tanpa kesatuan ini umat Islam selalu diporak-porandakan, Pak. Selalu apa ya? Dijadikan sebagai bulan-bulanan orang-orang yang tidak menyukai Islam. Saya ingat tahun 2000-an ya. Itu terjadi pembantaian umat Islam di Maluku, di Ambon. Itu sangat menyedihkan bagi kami ya. Kemudian terjadi pembantaian di Kalimantan itu ya, Poso, Sulawesi juga. Itu sangat menyedihkan. Sehingga kami merasa bahwa apakah begini nasib umat Islam terutama di Indonesia yang jumlahnya mayoritas, apalagi kemudian kita melihat nasib umat Islam yang ada di India, di Uighur, di Patani, bahkan sekarang di Palestina. Dan semoga Al-Azhar menjadi satu kekuatan yang mampu menjadikan umat ini bersatu ya. Dan tentunya menjadi satu satu kerja bersama bagi kita-kita yang telah diberikan bekal oleh para dosen yang dari Al-Azhar. Dan saya berharap bekal ini menjadi manfaat bagi umat sekalian. Saya nggak banyak panjang lebar berkata karena memang bukan ahli menyusun kata-kata sebagaimana Pak Anies yang sangat pandai dalam menyusun kata-kata. Jadi sebelum saya selesai menyampaikan pesan dan kesannya, izinkan saya menyampaikan pantun. Ya. Pergi ke pasar beri serikaya, semangka merah banyak airnya. Al-Azhar terus berkarya, jadi saudara buat semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf, terutama kepada para pengajar yang sering berinteraksi dengan kami. Kalau ada salah kata, salah ucap, salah tindak, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Sebagai seorang murid kepada gurunya tentunya banyak sekali sesuatu yang tidak adab kepada guru. Ya, mohon maaf yang seluas-luasnya. Semoga para ustadz, para dosen, para pengajar di Al-Azhar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya lewat Cikini. Lain kesempatan kita bertemu, insya Allah lebih baik dari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada acara pagi sampai siang ini. Terima kasih juga kepada para panitia yang telah menyiapkan acara dengan sebaik-baiknya.
tibalah kita di penghujung acara. Saya Muhammad Habibi mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.